Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kedua mata kuliah Elektronika Dasar 1. Pada pertemuan kedua ini, seperti yang saya sebutkan pada kontrak perkuliahan, materi yang akan kita bahas atau kita pelajari ialah arus searah dan arus bolak-balik, atau biasa kita kenal sebagai arus DC, direct current, atau arus AC, alternative current. Arus searah. Arus searah itu diklasifikasikan berdasarkan sumber tegangannya. Sumber tegangan untuk arus searah biasa dilambangkan ada positif, ada negatifnya, atau biasanya ada garis panjang, pendek, panjang, pendek, yang menandakan ada kutub positif, ada kutub negatif, atau ada yang potensialnya lebih tinggi dan ada yang potensialnya lebih rendah. Ini merupakan contoh daripada suatu rangkaian dengan 4 hambatan, yaitu R1, R2, R3, dan R4 yang dihubungkan dengan sumber tegangan DC. Sumber tegangan DC atau direct current, artinya arusnya hanya mengalir satu arah. Dari mana arusnya mengalir? Itu dari potensial positif menuju potensial negatif. Jadi dia akan mengalir seperti ini. Naik ke atas sebagai I, dan kemudian I-nya akan melalui hambatan R4 2 kilo ohm menuju satu titik. Kemudian di titik ini dia akan mencabang untuk melalui R1 dan melalui R3 dan R2, kemudian bergabung lagi di sini sehingga keluar lagi sebagai arus utama atau I. Lalu apa namanya yang melalui R1? Kita kasih nama saja, misalkan yang melalui R1 itu I1. Kemudian yang melalui R3 dan R2 itu I2. Kenapa tidak dibedakan R3 dan R2? Karena R3 dan R2 disusun secara seri berdasarkan teoremanya bahwasanya arus itu akan sama besar nilainya apabila suatu hambatan yang dilaluinya itu disusun secara seri. Karena R3 dan R2 disusun secara seri, maka dia hanya dilalui satu arus. Nanti kita kasih nama di situ, namanya arus I2. Berdasarkan hukum 2 Kirchhoff, bahwasanya arus yang bertemu pada satu titik akan disebarkan sama besar dengan penjumlahan arus yang dicabangkannya. Karena yang dicabangkan I1 dan I2, maka berdasarkan hukum Kirchhoff, I sama dengan I1 ditambah dengan I2. Arus yang melalui R4 nilainya akan sama besar dengan penjumlahan arus yang melalui R1 ditambah dengan arus yang melalui R3 dan R2, yaitu I2. Nah, kemudian ada bagan kedua yang merupakan lanjutan dari bagan 1, diagram 1. Bagaimana bisa arus yang diketahui di situ 5,625 mA. Padahal kita tahu kalau tegangannya itu 15 volt, sedangkan arus utama itu melalui hambatan 2 kilo ohm. Kenapa 15 enggak 15 dibagi 2 saja? Tidak bisa seperti itu. Maka demi itu kita perlu menyetarakan. Nah, ada dua jenis penyetaraan rangkaian. Yang pertama yang akan kita bahas itu di rangkaian setara Norton. Rangkaian setara Norton ini dilakukan penyederhanaannya berdasarkan sumber tegangannya. Jadi kebetulan ini satu sumber tegangan 15 volt, jadi kita tinjauannya ini. Masih belum bisa menentukan 5,625
Karena kita harus menyederhanakan hambatannya tadi berdasarkan penyusunannya. Nah, kita lihat di sini bahwasanya R3 dan R2 itu disusun secara seri. Nah, ketika dia disusun secara seri, maka kita bisa jumlahkan R3 dan R2 langsung. Mari kita namakan penjumlahan R3 dan R2 itu sebagai RS. Diketahui nilai R3 itu 1 kilo ohm dan nilai R2 itu 1 kilo ohm. Maka penjumlahan R3 dan R2 yang disusun secara seri, yang diganti sebagai resistor seri, itu nilainya adalah 2K atau 2 kilo ohm. Kemudian si rangkaian seri tadi yang merupakan penjumlahan R3 dan R2 disusun secara paralel dengan R1. Maka kita bisa tentukan RP. Bagaimana cara menentukan RP? Itu pakai yang seper RP. 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per RS. Karena yang seri tadi paralel terhadap R1. Dari situ kita bisa tentukan berapa nilai RP-nya atau hambatan pengganti yang merupakan paralel dari R1 terhadap penjumlahan R2 dan R3. Kita lihat di sini R1-nya 1 kilo ohm, RS-nya tadi sudah dijumlah 2 kilo ohm. Artinya RP-nya 2 per 3K. 2 per 3 kilo ohm. Kita sudah tahu berapa nilai paralel ini. Si paralel ini akan diserikan dengan hambatan 2 kilo ohm ini atau hambatan R4 yang merupakan, saya tulis di sini pakai yang warna beda, sebagai hambatan total ya. Hambatan totalnya merupakan R4 seri terhadap RP. Kalau seri langsung dijumlah ya. R4-nya nilainya 2 kilo ohm, RP-nya 2 per 3 kilo ohm, sehingga kalau di total itu sekitar 8 per 3 kilo ohm. Setelah kita temukan berapa R totalnya, kita bisa menentukan arus utama, arus yang mengalir melalui rangkaian ini dari sumber tegangan. Berdasarkan hukum Ohm, kita tahu berdasarkan hukum Ohm, itu arus utama nilainya setara dengan penjumlahan tegangan dibagi dengan jumlah hambatan, atau nama lainnya tadi saya sudah tulis hambatan total. Jumlah tegangannya berapa? Hanya ada satu tegangan DC di sini, yaitu 15 volt dibagi dengan jumlah tegangannya 8 per 3 atau setara dengan 45 dibagi dengan 8. 45 bagi 8 maka diperoleh 5,625.
Satuannya dalam miliampere. Kenapa dalam miliampere? Karena hambatannya itu dalam satuan kilo ohm. Kalau misalkan hambatannya dalam satuan ohm, maka di sini bukan miliampere, hanya ampere saja. Sehingga bisa dilihat di bagian kedua itu ada arus sebesar 5,625 yang merupakan arus utama yang mengalir melalui R4. Arus utamanya nilainya 5,625. Kemudian bertemu di satu titik yang dicabangkan melalui R1 dan R seri. Seperti saya sebutkan tadi, yang melalui R3 dan R2 itu nilainya sama. Sesudah kita tahu berapa nilai RP, kita harus tentukan dulu berapa tegangan si hambatan RP. Yaitu kalau kita hitung atau ukur menggunakan voltmeternya itu harus diparalelkan terhadap dua titik ini. Begitu. Kenapa perlu diketahui tegangan RP-nya? Karena kita akan menentukan besar arus yang melalui titik AB ini dan juga sisanya yang melalui titik ini. Kenapa saya bilang sisa? Arus itu akan mengalir lebih besar setelah bertemu di satu titik, akan mengalir lebih besar pada hambatan yang lebih kecil. Yang mana yang lebih kecil kalau misalkan kita lihat di sini di R1 itu 1 kilo ohm, yang melalui jalur satunya itu 2 kilo ohm. 2 kilo ohm yang RS ini ya. Maka arus akan lebih besar mengalir pada R1, jalur S1 yang mana juga melalui titik A menuju B, kemudian bertemu lagi di titik yang ini. Nanti arus itu akan lebih besar nilainya daripada arus yang melalui R3 dan R2 karena penjumlahan R3 dan R2 tadi lebih besar, yaitu 2 kilo ohm. Lalu bagaimana cara menentukan arusnya itu sehingga diperoleh di bagian kedua itu 3,75 miliampere. Seperti saya sebutkan, cari dulu tegangan paralelnya, tegangan titik ungu 2 ini. Bagaimana cara menentukan berapa tegangan itu? Gunakanlah hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff, kita tahu bahwa hukum Kirchhoff itu jumlah tegangan itu kalau misalkan seri itu dijumlahkan langsung, kalau misalkan paralel beda lagi. Nah, ini kan tadi si RP dengan R4 itu seri. Maka tegangan yang di R4 ditambah dengan tegangan paralel itu sama dengan 15 volt. Seperti ini jadinya penulisannya. Sigma V sama dengan V yang merupakan tegangan pada R4 ditambah dengan V yang merupakan tegangan pada hambatan pengganti paralel tadi. Berapa nilainya? Oh, sudah ketahuan 15 volt yang jumlahnya tadi. VRA bagaimana cara menentukannya? Arus utama kan kita sudah tahu. Hambatan juga sudah tahu, 2 kilo ohm. Tinggal dikalikan saja. Arus utama dikalikan dengan nilai R4. Kemudian baru dijumlah dengan PRP yang kita tanyakan, tegangan pada hambatan pengganti paralelnya. Nilai PRP-nya akan menjadi pengurangan 15 volt tadi, sumber tegangan, dikurang I kali R4, I-nya 5,625, R-nya 2K, berarti sekitar 2 kali 5,625 itu sekitar 11,25 volt. 11,25 volt.
Jadi tegangan pada titik yang ungu ini tadi itu setara dengan 15 dikurang 11,25, yaitu 3,75 volt. Satuannya volt ya, karena tegangan. Nah, sudah tahu tegangan di titik ungu ini tadi. Kalau sudah tahu, baru kita bisa menentukan berapa besar arus yang melalui titik AB, sehingga diketahui ini 3,75. Caranya, menggunakan hukum Kirchhoff. Kayak mana caranya menggunakan hukum Kirchhoff tadi? Nah, kalau kita lihat di situ tegangannya VRV. Kemudian ada RV. RP-nya kita tahu, VRP-nya kita juga sudah tahu. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwasanya arus akan mengalir lebih besar pada hambatan yang jalur hambatan yang nilai hambatannya lebih kecil. Artinya nanti yang melalui R1 akan lebih besar arusnya dibandingkan dengan yang melalui R3 dan R2. Nah, diingat ya, kalau misalkan kita sudah tahu tegangan paralel, artinya yang punya tegangan paralel itu sama. Jalur yang R1 ini tegangannya sama besar dengan jalur yang dimiliki R3 dan R2. Artinya nanti tegangan si ini R1 itu sama besar dengan tegangan R2 dijumlahkan dengan R3 atau tegangan RS. Nah, kalau sudah tahu tegangannya berapa, R1-nya sudah tahu, langsung aja pakai hukum Ohm. Hukum Ohm itu menyatakan bahwa arus yang mengalir itu setara dengan nilai tegangannya dibagi dengan hambatan. Berarti I1 itu sama dengan tegangannya berapa tadi tegangan paralel? 3,75 volt. Kemudian dibagi R1. R1 nilainya 1 kilo ohm. Berarti nanti hasilnya miliampere. 3,75 miliampere. Begitu pula nilai daripada I2. Tapi I2 nanti bukan R1 dibaginya, tapi dibagi RS, yaitu penjumlahan R3 dan R2. Kita hitung ya. I2 itu sama 3,75. Tegangannya kan sama, tegangan yang ini sama dengan tegangan yang ini, karena dia cabang paralel. 3,75 volt dibagi dengan RS atau paralel daripada penjumlahan, bukan paralel, seri daripada penjumlahan R3 dan R2. Dibagi 2 berarti 3,75 bagi 2 1,875. Nah, coba diperhatikan. I1 itu kayak merah aja. I1 itu 3,75 mA sesuai dengan yang ada di gambar diagram 2.
I2 nggak ditulis, I2 itu jadinya 1,875. Sekarang coba jumlahkan si 1,875 dijumlahkan dengan 3,75. Maka akan menghasilkan nilai arus utama sesuai dengan hukum 2 Kirchhoff. Arus yang menemui satu titik akan dialirkan setara dengan penjumlahan arus yang melalui cabang-cabangnya, yaitu I1 dan I2. I1 nilainya 3,75 seperti di diagram ini. Kemudian I2 berdasarkan perhitungan 1,875. Kalau misalkan dijumlahkan 3,75 ditambah 1,875 akan menghasilkan nilai I yang nilainya 5,625 mA seperti itu. Lalu di mana setara Nortonnya? Nah, setara Norton itu berdasarkan pemilahan sumber tegangan. Dalam beberapa kasus itu rangkaian dengan sumber tegangan DC, biasanya sumber tegangannya tidak hanya satu, kemudian kutubnya bisa jadi tidak searah, plus minus. Jadi ini memang perlu banyak latihan. Kalau misalkan Anda sekalian menemukan soal demikian, soal dengan plus minus yang berbolak-balik, bisa dicantumkan fotonya, disertakan, nanti kita akan bahas. Nah, Norton itu akan memilah suatu rangkaian berdasarkan tegangannya. Makanya di diagram ketiga itu tegangannya saya hilangkan. Kemudian dia akan dibahas berdasarkan hambatan penyusunnya. Nah, kemudian juga akan dibahas arusnya seperti itu. Kenapa rangkaian Nortonnya di situ 2 kilo ohm? Karena tadi kalau misalkan kita sudah hitung berdasarkan hukum Kirchhoff ditemukan sekian, maka si rangkaian Norton akan mengikuti 2 kilo ohmnya itu merupakan sisa daripada yang dianalisis yang utama gitu. Jadi kayak hambatan yang merupakan cabang yang dilalui nanti arusnya paling kecil kayak gitu. Ini merupakan rangkaian setara jenis kedua, yaitu rangkaian Thevenin. Pada gambar pada slide ini sebenarnya kurang lebih saja seperti yang saya sebutkan, bahwasanya untuk arus searah sendiri tegangannya itu akan dilambangkan dengan garis panjang dan garis pendek yang menandakan kutub positif dan kutub negatifnya. Pada gambar sebelumnya dia hanya V yang 15 volt itu di sini diganti dengan V1. Kemudian R4 pada slide sebelumnya itu diganti dengan R1 di sini. Kemudian penjumlahan R2 dan R3 pada gambar di sini cuman diterakan R3, R serinya tadi yang pada slide sebelumnya diganti dengan R3. Kemudian R1 pada slide sebelumnya itu diganti dengan R2 seperti itu. Jadi tadi yang R4 di depan itu diganti R1, R2 ini R1 yang di depan tadi, R3 ini merupakan RS, penjumlahan R2 dan R3 tapi diganti R3 saja. Seperti yang saya sebutkan, untuk tegangan itu ada garis panjang dan garis pendek yang menandakan kutub positif, kutub negatif untuk tegangan dengan arus arah atau sumber tegangan DC gitu, direct current. Bedanya itu ialah di sini ada tegangan Thevenin. Tegangan Theveninnya itu ini. Tegangan Thevenin itu ini dihitung seperti ini dengan pola sirkuit yang sama seperti yang sebelumnya. Sedangkan hambatan Theveninnya berbeda. Tapi nanti kalau misalkan diukur tegangan open circuit PAB-nya, dia akan memiliki nilai tegangan yang sama dengan rangkaian Norton tadi, kurang lebih lah, paling beda koma di belakang seperti itu. Jadi kalau Norton tadi pilah berdasarkan tegangannya, kemudian rangkaian dengan hambatan paling kecil, hambatan penggantinya. Kalau di Thevenin dia ada perumusannya kayak gitu, tergantung pola sirkuitnya juga. Kebetulan ini pola sirkuitnya seperti ini kayak gitu. Saya lanjut. Jadi kalau misalkan kita berbicara tentang rangkaian, biasanya itu kan komponen elektronika ada beberapa ya.
Salah satunya resistor. Kemudian ada yang namanya kapasitor. Kalau misalkan kapasitor biasanya lambangnya garisnya sama besar seperti ini. Kalau tegangannya ada yang besar, ada yang kecil. Kemudian hambatan seperti zigzag seperti ini. Kemudian kalau misalkan kita gabung si resistor dengan kapasitor dalam satu rangkaian seri dengan sumber tegangan DC atau direct current, sumber tegangan DC, maka akan ada perhitungan seperti ini, yang mana masih memenuhi hukum Kirchhoff dan juga hukum Ohm seperti itu. Hukum Kirchhoff tadi seperti yang saya sebutkan bahwa penjumlahan sumber tegangannya itu setara dengan tegangan pada masing-masing komponen, yaitu PR, tegangan pada hambatan resistor, dan tegangan PC pada hambatan bukan hambatan, ini kapasitor kayak gitu. Nah, kalau VR sendiri sudah gampang ya, memenuhi hukum Ohm itu tegangan setara dengan perkalian arus dengan hambatan. Sedangkan kalau di kapasitor itu kita akan menentukan besar tegangannya berdasarkan arusnya. Sedangkan arus di situ dalam ranah kapasitor itu merupakan muatan per satuan waktu. Jadi ada andil muatan di situ. Jadi rumusnya seperti ini. Setelah diturunkan dari yang VB sama dengan VR plus PC. Seperti saya sebutkan bahwasanya rangkaian dengan beda komponen itu akan menghasilkan pola arus yang berbeda seperti itu. Selama pergerakan arusnya itu sendiri, as charging progresses, CPB tadi atau sumber tegangan DC-nya tadi itu arus yang ada pada resistor akan menurun, sedangkan yang pada kapasitor itu akan naik. Kenapa demikian? Karena sifat kedua komponen ini, komponen resistor dan kapasitor itu kan berbeda. Kalau resistor dia menghambat, kalau kapasitor dia akan mengumpulkan. Jadi dia akan mengumpulkan muatan untuk disalurkan kembali. Nah, makanya di situ tulisannya current decreases and charge increases, karena sifatnya tadi, sifatnya tegangan pada hambatan resistor dan tegangan pada kapasitor yang akan mengakibatkan arus pada resistor menurun, sedangkan arus pada kapasitor naik, karena kapasitor tadi kapasitif atau menampung energi listriknya tadi. Kalau dilihat pada grafik di sebelahnya, pada grafik ini grafik ini. Nah, di situ bisa dilihat bahwasanya kalau RC, kalau 2 RC, kalau 3 RC dan 4 RC dan seterusnya time-nya berapa, maka charging current atau arus yang tercharge dalam rangkaian rangkaian resistor kapasitor akan berbentuk seperti ini. Semakin besar RC, arusnya akan semakin turun pada resistor. Arusnya akan semakin turun pada resistor. Nah, sedangkan kebalikannya pada kapasitor dia akan naik. Kayak gitu. Itu maksudnya dari grafik ini. Nah, untuk yang di bawah itu ada kotak. Kotak ini sama kotak ini itu maksud daripada pembacaan grafik di atas. Pada waktu 0, muatannya 0 pada kapasitor, tegangannya pun 0. Arusnya yang akan bertambah seiring waktu dengan pengurangan resistor tadi. Jadi di resistor tadi menurun arusnya, di kapasitor naik. Makanya ada bahasanya tadi current decreases pada resistor, charge increases pada kapasitor, seperti itu. Untuk arus arah saya cukupkan sampai di situ tadi. Kita akan lanjut ke arus bolak-balik. Apabila ada kasus atau pertanyaan atau problem yang pernah Anda baca di buku referensi tertentu, bisa disertakan fotonya, maka kita akan bahas. Kita akan lanjut ke arus bolak-balik, yaitu jenis arus kedua,
Tadi yang pertama arus searah atau direct current, sekarang arus bolak-balik yaitu alternative current. Alternative current artinya ada yang bolak-balik. Kalau misalkan kita menggunakan pengaturan pada multimeter, itu tidak akan kelihatan mana arus bolak-balik, mana arus searah seperti itu. Untuk bisa menentukannya, kita bisa lihat polanya itu pada osiloskop, gambar yang di slide sebelumnya. Di osiloskop itu akan terlihat gambarnya itu kalau misalkan dia direct current maka akan lurus saja gitu. Ini nggak lurus ya, maaf ya. Harusnya lurus, garisnya lurus saja. Tapi kalau misalkan arus bolak-balik dia akan membentuk suatu gelombang. Gitu. Yang mana gelombang ini diekspresikan sebagai tegangan per satuan waktu. Nah, makanya di sini ada tulisannya Vt. Vt tegangan yang bergantung dengan waktu. Nilai tegangan yang bergantung dengan waktu, seperti itu. Nilai tegangan yang bergantung waktu ini merupakan perkalian antara tegangan maksimum, PV, bisa dilihat di gambar PV, dikalikan dengan sinusoidal omega. Omega ini berkaitan dengan frekuensinya, semakin cepat gelombangnya, semakin rapat gelombangnya, semakin tinggi frekuensinya, dikalikan dengan variabel waktu, dikalikan dengan beda pasanya. Bisa jadi dia bukan sin, bisa jadi cos. Kalau misalkan dia sin, artinya dia dimulai dari voltase 0. Kalau misalkan dia dimulai dari tegangan maksimumnya, atau setara dengan VV-nya yang di sini, ini kan VV nih, maka dia pakai cos. Nah, tadi saya sebutkan omega itu berkaitan dengan frekuensi, seperti pada materi fisika dasar bahwasanya gelombang itu merupakan posisi yang ada frekuensi dan periodenya, seperti itu. Saya lanjut. Dengan diketahui tegangan yang bergantung waktu tadi, maka kita bisa menentukan daya disipasi arus rata-rata kuadrat dan juga tegangan sinusoidanya dengan menggunakan persamaan ini. Bahwasanya daya disipasi, daya yang mengandung variabel waktunya tadi merupakan kuadrat dari arus. Arusnya itu nanti dalam fungsi ya, bukan nilai, karena ada variabel T-nya dikalikan dengan besar hambatannya. Rata-rata dayanya itu setara dengan 1 per periode dikalikan integral dari 0 hingga menuju periodenya dikalikan dengan, ini kalau ada dalam kurung berarti dia dalam persamaan, seperti Vt tadi. V mengandung variabel T sama dengan Vv sin omega T plus beda pasanya, atau Vt mengandung variabel T itu sama dengan Vv cos omega T plus beda pasanya. Ini juga sama. Makanya kalau di sinusoida atau arus bolak-balik itu biasanya pakai persamaan. Kalau pakai DC atau arus arah biasanya langsung nilai. Kalau kalau pakai arus bolak-balik dia pakai persamaan. Kenapa pakai persamaan? Karena dia continue. Sumber tegangan tidak akan kehabisan energi listrik selama masih ada itu tadi proses bolak-baliknya. Kalau di DC tadi yang 15 volt tadi dia bisa menurun sampai habis energi listriknya. Kalau AC dia akan terus-menerus selama masih ada perputarannya. Nah, makanya di arus AC itu pakai persamaan biasanya. Kalau misalkan di DC, di arus arah itu biasanya bisa langsung ditentukan berapa nilai-nilainya, dihitung operasi matematikanya berdasarkan hukum-hukum yang berkaitan dengan analisis rangkaian tadi. Ada hukum Ohm, hukum Kirchhoff, kemudian teori Norton, ada teori Thevenin, seperti itu. RMS, IRMS, pokoknya kalau ada RMS itu merupakan singkatan dari root mean square atau yang biasa bahasa Indonesianya rata-rata kuadrat.
Jadi kalau misalkan kenapa perlu RMS, kenapa perlu VRMS, itu berkaitan dengan ada V efektif sama I efektif. Nah, ini materinya sudah ada pada dulu kita sekolah ya. Sekolah berkaitan dengan listrik dinamis seperti itu. Dari slide sebelumnya, derisivasi arus rata-rata kuadrat atau IRMS dan juga tegangan sinusoidanya, tadi ini penjabarannya, maka kita bisa peroleh si I-nya tadi. Yang ini I-nya tanpa mengandung variabel T lagi, sudah disederhanakan. Jadi ada IP, IP itu maksudnya I maksimumnya, I peak. Jadi kalau ada IPP, I peak to peak, dari puncak ke puncak kayak gitu. I puncak ke puncak kayak gimana sih? Dari lembah menuju puncak. Kalau misalkan meneliti gelombang seperti itu. Nah, masuk puncak menuju puncak itu kayak gimana? Nah, kalau misalkan ini kan garis normal nih. Ini garis normal, kelihatan nggak? Ini puncak. Ini lembah. Ini puncak. Jadi kalau ada bahasa IP, berarti P peak. P puncak. Peak to peak berarti puncak ke puncak. Kayak gitu. Di sini ini tegangan bolak-balik, ini tegangan mutlak. Apa bedanya tegangan mutlak dan tegangan bolak-balik? Kalau tegangan bolak-balik itu masih persamaan. Kalau tegangan mutlak itu besaran nilainya bisa ditentukan. Seperti halnya ketika kita berbicara tentang vektor, ketika dia masih dalam bentuk ada satuan vektornya, maka kita bisa menentukan nilainya dengan memutlakkannya. Ketika dia sudah dimutlakkan, si arus bolak-balik ini akan menjadi seperti yang di sebelah kanan, ada tegangan mutlaknya. Tentu saja, grafik seperti ini hanya diperoleh dan hanya dapat dipantau dengan menggunakan osiloskop, yaitu penampilannya nanti akan terlihat tegangan terhadap satuan waktu. Untuk masing-masing gambar bisa dilihat di kiri dan di kanan, gambar yang tegangan bolak-balik dan tegangan mutlak itu keterangan daripada V rata-rata per VRMS-nya. Kalau yang di tegangan mutlak dia hanya V rata-rata. Gitu. Apa beda keduanya? Tidak ada bedanya. Hanya saja kalau misalkan kita berbicara tentang tegangan mutlak, kita bisa menentukan tegangan mutlaknya itu bukan dari perbandingan, tapi dengan rata-ratanya saja. 2 per V sama dengan 2 per V kalikan VP atau VFIC setara dengan 0,636 VV. Nah, nilai V rata-rata inilah yang bisa dibandingkan dengan VRMS tadi di tegangan bolak-balik di sebelah kiri. Tegangan rata-rata dengan tegangan RMS tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Tegangan rata-rata itu seper T per 2 integral 0 sampai T per 2 nya dikalikan dengan VV sin omega T terhadap dt. Kalau dibandingkan maka dapat 0,91 VRMS atau tegangan rata-rata kuadratnya. Seperti yang saya sebutkan di awal-awal, itu bahwasanya elektronik itu merupakan susunan komponen-komponen elektronik, baik pasif maupun aktif. Yang pasif itu seperti apa? Seperti resistor, kapasitor, induktor. Resistor menghambat, kapasitor menampung muatan, induktor itu seperti untuk menghasilkan magnetiknya seperti apa, seperti itu. Dia menginduksi biasanya kalau induktor. Sebelumnya itu komponen pasif kan ada resistor, kapasitor, induktor. Komponen aktifnya seperti apa? Itu nanti bahasnya di sistem digital. Komponen aktif itu seperti IC atau integrated circuit, seperti itu. Nah, rangkaian RC seri itu seperti pada gambar tersebut. Nah, kalau misalkan arus arah, ini yang searah ya. Kalau arus arah seperti ini. Tapi kalau misalkan dia sudah bolak-balik, maka perumusannya akan jadi seperti
yang diterakan itu. Jadi kalau misalkan gambarnya ini gambarnya kan tegangannya arus arah, padahal harusnya arus bolak-balik nih. Jadi kalau misalkan arus bolak-balik di RC seri itu nanti perumusannya kurang lebih seperti yang ada di samping sini, semuanya ini. Jadi dia mengandung persamaan. Nah, yang salah tadi kan di bagian ini nih, tegangan, sumber tegangannya. Sumber tegangannya tuh harusnya di sini bolak-balik ya. Sehingga menghasilkan yang di sebelah ini, yang ini. Yang semuanya ini. Semua ini. Nah, diuraikan dari yang slide sebelumnya sehingga menghasilkan si V cos omega T plus beda fasa OS sama dengan IPR cos omega beda fasa OI plus per omega C kalikan IP IFIC sin omega T plus OI min V per 2. Kenapa pakai min V per 2? Kenapa nggak pakai plus? Itu kaitannya dengan tadi waktu kita bahas di slide-slide sebelumnya itu kan ada ketika R dan C diserikan, dihubungkan dengan sumber tegangan, maka kalau misalkan berdasarkan susunannya R duluan diterima potensial positif, maka arus pada resistor akan menurun, kemudian ada kenaikan muatan pada kapasitor. Nah, di situ nanti ada istilahnya, nanti kalau misalkan susunannya beda, nanti ada istilahnya tegangan mendahului arus atau tegangan tertinggal oleh arus. Kalau tegangan searah dengan arus artinya sifat dari kedua komponen yang disusun seri itu sama seperti resistor dan resistor kayak gitu. Karena kebetulan R dan C itu sifatnya berbeda, fungsinya berbeda, resistor menghambat sedangkan kapasitor menampung muatan, sehingga di situ ada min P per 2, artinya ada tegangan yang tertinggal oleh arus seperti itu. Kenapa ada dibedakan beda fasa OI dan juga ada beda fasa OS? Nah, bisa dilihat di diagram pasor ini, sehingga menghasilkan yang namanya arus peak per omega C. Semakin besar nilai kapasitornya tadi, maka si sudut fasanya pun akan berbeda seperti itu. Nah, dilihat pada gambar ini, mengapa demikian? Jadi kalau misalkan ngitung beda fasa biasanya ada kaitannya dengan besar kapasitornya seperti apa. Karena semakin besar kapasitornya kan otomatis muatan yang tertampung semakin besar dan nilai yang tadi tegangan tertinggal oleh arus atau misalkan kebalikannya tegangan mendahului arus akan berbeda seperti itu. Secara kompleks itu si hambatan RC tadi akan menjadi suatu impedansi yang dilambangkan dengan Z gitu. Z-nya tadi itu berkaitan dengan adanya berkurangnya arus yang melalui resistor dan juga tertampungnya muatan pada kapasitor. Nah, Z bar itu artinya dia rata-rata impedansinya. Nah, itu berkaitan dengan fungsi eksponensial kompleks. Untuk fungsi eksponensial kompleks ini saya lebih mempercayakan ini dibahas dalam suatu metode matematika fisika gitu. Jadi fisika matematik bahas ini kompleks, fungsi kompleks, eksponensial kompleks ini lebih lanjut, lebih bagus bahasnya di fisika matematika seperti itu. Ini kelanjutannya ya, kelanjutan slide sebelumnya tadi bisa dilihat. Nanti hasil akhirnya itu ada Z bar, ada tanda bintangnya. Yang dimaksud dengan Z bar ada tanda bintangnya itu konjugasi kompleks daripada Z bar. Nah, bahasa-bahasa seperti ini tentunya akan dibahas lebih mendalam di fisika matematika. Namun harus diingat bahwasanya setiap pembahasan di fisika itu ada matematikanya, ada mathematical methodnya. Jadi di arus bolak-balik pun sama, di situ ada fungsi eksponensial kompleks yang membahas tentang dua komponen tadi. Ada komponen pasifnya tadi, kan komponen pasif ada resistor, ada kapasitor, ada induktor. Kemudian kalau digabungkan nanti akan menghasilkan impedansi gitu. Impedansi itu berkaitan dengan frekuensi. Nanti frekuensi yang akan menghasilkan beda fasanya yang berbeda-beda.
dan nilai impedansi yang berbeda tadi juga mempengaruhi nilai tadi tegangan, apakah dia mendahului atau tertinggal oleh arus seperti itu. Ini lanjutannya. Tadi berkaitan dengan Z atau impedansi. Kalau misalkan Z kompleks berarti impedansi yang mengandung bilangan nyata dan imajiner. Nah, bagian nyatanya tadi CVS mengandung variabel T itu setara karena RC saja yang dirangkaikan seri pada rangkaian tadi, maka VS sama dengan I kalikan R plus 1/C dikalikan integral I mengandung variabel T terhadap dt, sedangkan bagian imajinernya itu berkaitan dengan komponen J tadi, satuan J pada fungsi kompleksnya, sehingga berkaitan dengan frekuensi, ada pengaruh frekuensi di dalamnya. Walaupun bagian imajiner ini ada pengaruh frekuensi, namun kita masih bisa menentukan bagian impedansi kompleksnya, walaupun bagian imajiner gitu ya. Yaitu V bar atau V bar. V bar ini tegangan puncak rata-ratanya itu setara dengan I puncak rata-ratanya dikalikan dengan rata-rata impedansinya yang mengandung bilangan fungsi kompleksnya. Tetap kalaupun arusnya tetap mengandung itu tadi sudutnya. Kalaupun sederhananya misalkan hanya VV per Z seperti itu. Menentukan beda pasanya sendiri berdasarkan grafik ini bisa dilihat pada slide ini. Untuk impedansi sendiri itu ada istilah lain. Kalau misalkan R pada resistor, kalau pada kapasitor nanti ada istilahnya reaktansi kapasitif. Kalau misalkan pada komponen pasif elektronika lain induktor, itu namanya reaktansi induktif. Jadi ada penyetaraan dari yang satuannya farad untuk kapasitor dan juga Henry untuk induktor akan disetarakan menjadi hambatan ohm dengan mengalihkannya menjadi suatu reaktansi. Kalau kapasitor reaktansi kapasitif, sedangkan induktor itu reaktansi induktif. Jadi nanti si kapasitor dan juga induktor nanti punya satuan yang sama yaitu ohm seperti resistor. Namun bedanya ketika kapasitor menjadi ohm itu namanya bukan kapasitor lagi dengan satuan farad tapi reaktansi kapasitifnya. Reaktansi kapasitif itu bergantung pada frekuensi dan nilai kapasitornya yang dalam satuan farad, sedangkan nilai reaktansi induktif itu berkaitan dipengaruhi oleh nilai frekuensi juga dan nilai induktornya yang dalam Henry. Nah, di situ di gambar ini pada suatu rangkaian RC, saya pakai Vsin. Di situ Vsinnya Vivik-nya 10 volt dengan beda pasa 0, frekuensi 1 kHz. F1 KHZ itu frekuensi 1 kHz. Vsin maksudnya dia arus bolak-balik. Saya hubungkan dengan switch. Switch itu yang ada tombol hitam merah itu yang ini. Kemudian saya hubungkan dengan resistor R1. Kemudian ada multimeter ampere meter yang AC dalam kapasitas miliampere. Saya hubungkan seri dengan kapasitor C1. Nilai kapasitornya 0,16. Kalau ada U berarti dia mikrofarad. Karena saya mengukur tegangan, maka voltmeternya akan saya pasangkan seri terhadap dua titik ini. Saya akan mengukur tegangan kapasitor 1. Mengukur tegangan itu harus paralel. Kalau mengukur seri dia harus diputus, dipasangkan seri seperti gambar ini. Nah, berdasarkan gambar ini saya punya pertanyaan. Ada 6, tuliskan fungsi tegangan VST, kemudian tentukan reaktansi kapasitor C1, tentukan arus yang terbaca di ampere meter AC, kemudian tentukan tegangan yang terbaca di voltmeter AC, serta hitung daya lepasan, dan juga tentukan fungsi I mengandung variabel T dan juga Vc mengandung variabel T. Gambar yang sama untuk menyelesaikan poin A bisa dilihat pada slide ini.
S atau V sumbernya tadi mengandung variabel T itu setara dengan V fix-nya dikalikan dengan cos omega T volt. Dari mana dapat 14? Itu dari 10 akar 2. Coba kalikan pakai kalkulator saintifiknya, 10 akar 2 itu setara dengan berapa? Yaitu setara dengan 14,1421. Saya tulis 14 saja, seperti itu. Kurang lebih lah 14. Dikalikan cos omega T. Seperti itu. Bu, kenapa nggak pakai sin? Boleh pakai sin. Kebetulan saya di sini pakai cos. Ini cara menentukan reaktansi kapasitif seper omega C. Omeganya berapa? Omeganya itu dihitung dulu karena ada frekuensinya 1 kHz. Iya, 1 kHz ya. Masukkan ke sini. Jadi bisa menentukan omeganya, sudah dapat omega, nilai kapasitornya 0,16 mikro. Mikro itu artinya 10 pangkat min 6. Kalau misalkan nano berarti 10 pangkat min 16. Karena dia mikro, U berarti nanti 10 pangkat min 6. Masukkan nilainya, nanti dapat reaktansi kapasitifnya 1 kilo ohm. Di situ bisa dilihat aplikasi ini ketika di-run-nya tuh seperti apa? Di-run-nya tuh ketika saya pencet tombol ini, tombol play, maka dia akan keluar nilai arus yang terbaca di amperemeternya dan juga di tegangan pada voltmeternya. Jadi kalaupun saya tidak menghitung, nanti sudah kelihatan di simulasinya besar arusnya sekitar 5,04 mA dan besar tegangannya yang di kapasitor 1 itu sekitar 4,95 volt. Jadi saya ulangi ya, bahwasanya aplikasi yang tertera ini merupakan aplikasi open source yang kalian bisa searching dan di-download. Yang saya gunakan ini kebetulan itu Proteus. Nah, Proteus itu ada dua, yang profesional dan demonstrasi. Proteus profesional itu biasanya berbayar atau kena purchase, sedangkan Proteus demonstrasi itu gratis, tanpa purchase dan tanpa token kalau tidak salah. Nah, kelemahannya ialah Proteus demonstrasi kita tidak bisa menyimpan project simulasi, sedangkan Proteus profesional bisa menyimpan simulasi tersebut. Simulasi ini fungsinya untuk apa? Untuk menghemat kita dalam merangkai suatu rangkaian listrik. Jadi tidak coba-coba misalkan, oh kalau dirangkai ke sini sekian tegangannya, sekian arusnya kayak gitu. Jadi di sini aplikasinya sangat mudah, tinggal diklik-klik saja, disusun, disambung rangkaiannya sehingga membentuk rangkaian seperti pada gambar. Aplikasi yang saya gunakan ini Proteus demonstrasi, bisa kelihatan Proteus 8 demonstration schematic capture di atas tuh ya, pojok kiri atas. Nah, ada tombol play di bawah, tombol play. Tombol play ini kalau misalkan saya pencet maka keluar nilai arus yang terbaca di milimeter ampernya sama saya di tegangan di kapasitor C1-nya. Di run keluar. Jadi kalaupun tidak pakai perhitungan nilainya akan keluar langsung. Kalau yang di arus itu 5,04 mA, yang tegangan C1 4,95 volt. Kemudian poin ke E, hitung daya lepasan. Setelah tahu arusnya berapa, hambatannya berapa, arusnya di situ I kuadrat 0,075. Kenapa 0,075? Itu 0,07 itu untuk hambatan secara keseluruhan ya. Dari mana tahu hambatan secara keseluruhan? Maka jumlahkan dulu R1 dan reaktansi kapasitif si C1 tadi. Dapat hambatan total baru membagi V maksimum divisinnya tadi. Jadi dapat I-nya.
I-nya itu setara kurang lebih perhitungannya 0,07. Ini bisa dihitung-hitung dulu ya, dicoba-coba di rumah. Dikuadratkan baru dikalikan 1K. 1K kenapa? Karena pakai R. Hitungannya daya lepasan pada R, maka yang dikalikan di situ dikalikan R, seperti itu. R-nya 1K. Sehingga daya lepasan pada resistornya sekitar 49 mW. Tentukan fungsi IT dan yaitu bukan DAB dan VCT. Kalau tadi sudah pakai simulasi langsung kelihatan berapa voltnya, itu sebenarnya dia pakai rata-rata. Jadi yang terbaca di alat-alat itu yang biasanya root mean square-nya. Yang root mean square, tapi yang masuk ke rumus itu biasanya yang peak dan berkaitan dengan efektifnya. Nah, masuk ke situ, kemudian kita bisa tahu berapa beda pasanya. Sudah tahu beda pasanya, kita bisa tentukan berapa fungsi arus yang mengandung variabel waktunya, variabel T, yaitu 7 akar 2 cos omega T plus beda pasanya, cari beda pasa dulu tadi ya, beda pasanya 45 derajat miliampere. Masih ada lanjutannya di kapasitor, di PC akar 2 cos omega T min 45. Kenapa pakai minus di C-nya? Tadi ada istilah kan tegangan mendahului dan tegangan didahului, tegangan mendahului arus atau tegangan ketinggalan arus kayak gitu. Kebetulan karena rangkaiannya seperti ini, resistor terlebih dulu baru kapasitor, maka ini ada tegangan yang mendahului atau didahului arus. Silahkan komen di kolom komentar video ini. Tuliskan nama juga ya. Jadi, apabila kita berbicara tentang susunan resistor dan kapasitor, itu bisa jadi resistor dulu baru kapasitor, bisa juga kapasitor dulu baru resistor. Penyusunan yang berbeda tersebut dinamakan dengan filter circuit. Nah, filter circuit itu yang seperti apa? Dia akan menyaring tadi. Ada istilah kan arus di resistor, kalau resistor dulu baru kapasitor itu nanti arus yang di resistor akan menurun, kemudian di kapasitor muatan akan naik. Ketika muatan akan naik dan arus menurun, dia namanya tapis lolos rendah. Kemudian kalau kebalikannya, ketika kapasitor di atas baru resistor, masih seri ya, namanya high pass filter. Jadi dia akan menyaring tapi tapisnya tapis lolos tinggi. Nah, yang ini gambarnya resistor dulu baru kapasitor, artinya dia tapis lolos rendah. Dari mana dapat bagan boxnya ini? Biasanya perhitungannya pakai osiloskop dan juga generator. Nah, kalau sudah dapat osiloskop dan generator, nanti ada pengaruh frekuensi dan juga nilai tegangan yang dihasilkan. Itu nanti pakai grafik log. Jadi gambarnya kayak di sebelah kanannya ini yang ada di samping ini, yang ini. Nah, kemudian itu ada perhitungannya biasanya. Suatu tapis lolos rendah dibuat dengan R-nya, R1-nya nilainya 150 ohm dan C-nya 1 UF, maksudnya 0,1 mikroampere. Suatu sumber isyarat itu satu peak to peak, yang puncak ke puncak, tentukan kutub tapisnya. Lalu lukis bagan botnya. Nah, biasanya lukis bagan botnya itu pakai log. Jadi harus pakai log, nggak bisa nggak pakai log. Untuk penjelasan lebih lanjut nanti saya akan jelaskan via Google Meeting. Bagan bot itu seperti apa, seperti itu. Dia sebenarnya kalau misalkan percobaan itu harus dihitung tegangan per frekuensi. Jadi frekuensinya misalkan dari 10 Hz naik ke 100 Hz, naik ke 1000 Hz, dari 1000 Hz divariasikan lagi jadi 2000 Hz, 3000 Hz, dan seterusnya sampai menuju 1 MHz misalkan. Nanti dilihat, nanti dari frekuensi tersebut dilihat di osiloskop nilai tegangannya, nanti kalau sudah seperti itu baru di-lock-kan. Kalau sudah di-lock-kan nanti baru kelihatan bagan seperti slide sebelumnya. Nah, ini untuk menjawab bagian A-nya. Hasilnya seperti ini. Ini untuk tapis lolos rendah. Dapat frekuensinya 10 kHz.
Nanti grafiknya seperti ini, bagan bodenya ini pakai lock ya, nggak bisa. Tapi biasanya karena tadi range dari 10 Hz sampai 1 MHz, ini kan di bawah ini kan kelihatan nih, 10 Hz sampai 1 MHz, itu besar banget range-nya. 1 MHz itu setara dengan nolnya berapa tuh kalau megahertz, sampai dengan 1 juta Hz gitu. Range-nya kan jauh sekali, maka biasanya diambil titik-titik tertentu kalau misalkan menentukan tegangannya pakai menggunakan osiloskop. Kalau pakai aplikasi Proteus ini dia praktis, jadi nanti tinggal taruh frekuensi responnya aja, jadi langsung kelihatan bagan bodenya. Ini cara tentukan tegangan isyarat keluaran untuk frekuensi 100 Hz, 10 kHz, dan 1 MHz. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwasanya nanti karena range dari 10 Hz sampai 1 MHz itu jauh sekali, nanti diambil titik-titik tertentu, kayak gitu. Nah, prediksinya untuk apa? Nanti ada kan bagan sebelumnya itu dia akan menurun. Ketika dia menurun itu artinya dia filtering udah jalan. Jadi pada titik tertentu dia akan filtering, akan menurunkan arusnya tadi. Ini kelanjutannya. Nah, untuk mengetahui demikian, osiloskop kalau di Proteus itu nanti osiloskop itu dihubungkan dengan generator. Nanti di generator ini akan ditampilkan pengaturannya, frekuensinya sekian, nanti tampilan tegangannya berapa. Tegangan yang diukur mana? Tegangan yang ada di kapasitor. Nanti di run, maka akan muncul Windows baru selain si osiloskop dan generator ini tadi. Tampilannya akan jadi seperti ini. Jadi kalau di run ada tampilan seperti ini. Jadi kita di generator diatur frekuensinya, di osiloskop nanti diatur pembacaan tegangannya. Jadi dari tegangan dan data frekuensi nanti di-lock-kan, maka akan menghasilkan bagan baud tadi. Semakin cepat frekuensinya akan terlihat tampilan di osiloskopnya juga berbeda. Nah, ini semakin rata. Maksudnya semakin rata itu bisa jadi dia sudah filtering tapis bawah. Nah, kapasitor itu kakinya dibedakan untuk bisa membedakan mana yang tadi positif, mana yang negatif. Atau kalau misalkan non polar gitu, nggak pakai negatif positif, ininya sama, kiri kanan nggak ada yang pendek, nggak ada yang panjang, sama biasanya. Ini kebetulan ada pendek ada panjang, berarti polar. Ditentukan mana yang duluan kakinya, biasanya kayak gitu. Jadi kalau berbicara tentang kapasitor itu ada yang polar dan non polar, ada yang variabel, ada yang non variabel, kayak resistor juga. Tapi kalau di resistor kan biasanya itu namanya bukan resistor variabel, tapi potensiometer yang kakinya 3. Nah, ini rangkaian tapis lurus rendah tadi. Jadi boleh jadi kalau misalkan lurus-lurus itu kapasitornya non polar tanpa penentuan mana kaki duluan, mana kaki yang berikutnya. Kalau ada lengkungan seperti ini, berarti dia kapasitornya harus ditentukan mana yang duluan, mana yang berikutnya kakinya, apakah yang panjang tadi atau yang pendek kemudian gitu. Nah, rangkaian tapis RC sendiri itu ada 3. Sebenarnya ada macam-macam. Dicari aja, banyak kok di website elektronik kayak gitu pengetahuan ini mengenai rangkaian tapis atau filtering circuit gitu. Nah, LPF itu singkatan dari low pass filter. HPF itu singkatan dari high pass filter. Jadi dia tapis tinggi itu HPF, karena high pass filter. Dia tapis loss rendah itu LPF. Low pass filter ada bak sandal pasif, itu yang ada stop band
yang di tengah dia berhenti, ada juga yang di kiri kanan dia berhenti. Jadi gabungan antara HPF dan LPF seperti itu. Itu saja berkaitan dengan HPF dan LPF. Nanti kita akan coba simulasi Proteusnya. Berkaitan dengan materi pada pertemuan ini, sumbernya saya gunakan buku Bapak Sutrisno, Elektronika, Teori Dasar dan Penerapannya pada jilid pertama.